Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qamara safwata ibadihi bila taufiq taksisin taulan mumtilana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fi dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rafaqa wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi ba'athahu Allahu ila kafatil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa 'adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadratul muhtaramin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maula. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur yang mana Allah masih berkenan memberikan kenikmatan baik nikmat iman maupun nikmat hidayah sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh barokah dalam keadaan sehat walafiat, menggapai ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, pada kajian sebelumnya kita telah membahas mengenai tentang fikih zakat pertanian, ya. Kemarin kenapa kita membahas fikih pertanian? Padahal kalau kita mau belajar kan ini dibilang apa ya, bukan tidak berguna, tapi sangat jarang kita gunakan karena faktanya di sini memang kita semua bukan petani, ya, kebanyakan di antara kita. Maka kami jelaskan kemarin bahwa kenapa kami jelaskan tentang fikih pertanian, karena ini ternyata menjadi landasan rujukan dari fikih zakat profesi. Sedangkan zakat profesi adalah merupakan zakat yang paling viral di hari ini. Viral karena memang menjadi zakat yang dominan, ya, zakat yang paling dominan, ya, karena saya memang ketepatannya sudah ambil, ya. Saya pribadi juga menjadi dewan syariah di Basma Baitul Zakat Rumah Pertamina. Di situ saya temukan memahami bahwa memang zakat profesi merupakan zakat yang paling dominan. Jadi artinya andai kata zakat profesi ini ditiadakan, maka teman-teman yang dimuliakan Allah itu bisa dibilang bahwa profesi bisa menghantam daripada keberlanjutan zakat. Karena sekali lagi ini mohon maaf ya, bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini zakat yang paling dominan ini. Bisa dibilang pendapatan zakat amil di atas 80% ya zakat profesi.
Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tadi berkaitan dengan yang Ustaz jelaskan tadi ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ini akan jadi pembahasan kita jadi. Dan juga kenapa zakat profesi ini begitu viral? Ya jawabannya simpel sekali, karena memang secara hukum memang masih menjadi khilaf atau menjadi sudut pandang, ya, menjadi sudut pandang. Ada yang pro terhadap zakat profesi, tapi memang tidak bisa dipungkiri banyak juga yang kontra terhadap zakat profesi. Baik teman-teman, tidak memperpanjang dan tidak memperlebar, kita langsung masuk pada inti masalah. Ya teman-teman yang berbahagia, bahwa berkaitan dengan zakat profesi atau yang disebut juga dengan zakat penghasilan adalah zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adalah zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang memiliki keahlian tertentu, kepada mereka yang memiliki keahlian tertentu, yang dari keahlian itu menghasilkan harta tertentu, yang dari keahlian itu menghasilkan harta tertentu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menghasilkan harta tertentu, dibayarkan dengan syarat-syarat tertentu, dibayarkan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ada sebuah keahlian ya. Jadi berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain kan menjual ada bendanya, contoh kayak zakat hewan, ada hewannya, zakat pertanian, objeknya pertanian, zakat apa lagi, zakat tambang, ada tambang. Nah, zakat profesi tidak ada barangnya, dia bentuknya adalah keahlian tertentu, ya, seperti menjadi seorang pemain bola atau menjadi seorang pekerja di perusahaan dan lain sebagainya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berkaitan dengan zakat profesi ya. Makasih. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah merupakan pendapatan yang sifatnya tidak membutuhkan benda, tidak membutuhkan modal. Kalau bahasa kita langsung mendapatkan. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, tadi tentang definisi. Nah, ada pun tentang pensyariatannya, apakah zakat profesi itu ada atau tidak? Memang ulama berbeda pendapat menjadi dua bagian. Ulama berbeda pendapat menjadi dua bagian. Apa itu Pak? Yang pertama adalah kelompok yang memang anti dengan zakat profesi. Jadi teman-teman kelompok ini, kalau kita pelajari teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki dalil yang sangat simpel sebenarnya. Mereka cuma tanya gitu, apakah Nabi Muhammad pernah melakukan zakat profesi? Tidak pernah. Apakah di zaman Nabi Muhammad ada zakat profesi? Enggak ada. Ya udah. Berarti kalau begitu zakat profesi ini merupakan perkara yang bid'ah. Ya, zakat profesi
ini merupakan perkara yang bid'ah. Artinya tidak ada contoh daripada Nabi Muhammad SAW ya, baik dari Quran maupun dari hadis. Teman-teman yang dirahmati Allah, sedangkan setiap harta yang kita miliki itu tidak boleh sembarangan diwajibkan untuk diambil dari seseorang kecuali dengan hak, dan ini berarti namanya mengambil sesuatu tanpa hak. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kalau kita pelajari sebagai sebuah pendapat tentu kita menghargainya. Artinya mereka mengatakan intinya di zaman Nabi tidak ada, itu bisa dibuat-buat. Karena ibadah zakat itu adalah ibadah mahdhah. Ya, saya ulangi lagi, ibadahnya namanya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang nggak boleh diotak-atik. Contoh misalnya, ibu ada sholat zuhur, kan itu nggak boleh membuat sholat, misalnya sholat menjelang asar gitu, atau sholat pagi misalkan, nggak boleh membuat sesuatu yang tidak ada contohnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tadi berkaitan dengan dalilnya kelompok pertama, dan ini didominasi oleh ulama-ulama tekstual. Saya nyebutnya ulama tekstual. Ulama tekstual itu siapa Pak? Ulama tekstual yang kebanyakan teman-teman salaf ya, di Arab Saudi misalnya, itu memang kebanyakan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menolak ya, teman-teman yang dimuliakan Allah. Saya sebut aja beberapa ulama yang menolak zakat profesi ya, teman-teman yang dirahmati Allah. Yang pertama Syekh bin Baz. Ya, beliau berkata zakat gaji atau zakat profesi berbentuk uang perlu diperinci. Bila gaji yang dia terima lalu bertahan 1 tahun, maka wajib zakat. Kalau itu bukan zakat profesi, itu namanya zakat harta. Ya. Adapun bila gaji yang kurang dari nisab atau belum 1 tahun, bahkan ia belanjakan semuanya, maka tidak ada zakat profesi di dalamnya. Berarti memang beliau menolak adanya zakat profesi. Yang kedua adalah Syekh Al-Utsaimin. Ya, sesuai tadi yang saya sampaikan, kebanyakan didominasi ulama Arab Saudi. Syekh Al-Utsaimin juga sama mengatakan hal yang sedemikian. Ya, teman-teman yang berbahagia, tentang zakat gaji bulanan profesi, apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya. Ini menurut pendapat Syekh Al-Imam Ibn Utsaimin. Begitu pula teman-teman Hayatul Kibar Al-Ulama, ya, kalau bahasa kita itu gampangnya MUI Arab Saudi begitu ya. MUI dari Arab Saudi juga sama. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengatakan, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, zakat profesi itu menurut versi mereka adalah tidak ada. Ya, tapi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sudut pandangnya. Dan tentu ada beberapa ulama lain ya, teman-teman yang dirahmati Allah. Dan semua ulama yang saya sebutin tadi, baik Syekh Ibn Utsaimin, Syekh bin Baz, kibarul ulama MUI-nya Arab Saudi, ya, dan lain sebagainya, itu sebenarnya rata-rata berdalil cuma satu, ini zaman Nabi tidak ada. Nah, begitu ya. Itu jangan kita coba bahas juga, tentu dari sisi yang berbeda. Tapi kesimpulannya, memang ada ulama yang mengatakan zakat profesi itu tidak ada. Ini poin satu. Poin yang kedua adalah ulama yang mengatakan zakat profesi itu ada. Nah, gitu ya. Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, zakat profesi itu memang ada. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa saja ulama-ulama ini kebanyakan didominasi oleh ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama
biasanya dari Mesir, dari Kairo, ulama-ulama Al-Azhar. Siapa saja bisa Pak Ustaz? Yang pertama Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ustaz dari tadi ulamanya ulama yang belakangan nggak ada ulama kayak Imam Abu Hanifah Al-Syafi'i. Ya karena masalah profesi itu juga belakangan sudah dijelaskan tadi ya. Saya Yusuf Al-Qaradawi merupakan ikon yang paling mempopularitaskan zakat profesi. Bahkan paling menanti beli buku. Beliau punya buku namanya Fikih Zakat. Namanya Fikih Zakat. Itu ibu kalau mau beli bukunya setebal ini. Jadi kalau dilempar orang yang masuk di pengajian pasti langsung bukan bangun meninggal dunia bukunya. Sebelum saya kurang tahu harganya berapa ya, tapi yang jelas harganya pasti lumayan mahal karena dia bentuknya apa namanya agak tebal ya. Fikih Zakat sebentar saya penasaran. Qaradawi. Jadi kalau beli ada saya Qaradawi karena kalau fikih zakat itu kan banyak ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fikih zakat saya Qaradawi, ibu nanti bisa cari bukunya beli di bukunya pernah saya beli di rumah ada bahasa Indonesia Ustaz ya. Artinya sih bahasa Arab aslinya, tapi udah diterjemahkan. Teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan ibu cari-cari. Saya juga belum ketemu linknya ya. Namanya Fikih Zakat Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kalau yang saya punya itu warnanya hitam. Baik, kalau ya itu kalau saya tidak berlebihan ya, merupakan Fikih Zakat paling lengkap sepanjang saya belajar fikih itu. Karena dia hanya bab zakat kan satu bab ya, bukan fikih banyak itu satu bab, tebalnya sedikit. Ya tebalnya sedikit. Jadi itu teman-teman yang berbahagia, nggak usah ngeliatin saya nggak jualan. Aku pikir saya jualan. Tapi kalau buku itu boleh buku nomor saya. Tidak bercanda. Jadi teman-teman yang berbahagia, saya Yusuf Al-Qaradawi. Yang kedua, Syekh Wahab Khalaf, Dr. Abdul Wahab Khalaf. Dr. Abdul Wahab Khalaf. Yang ketiga, Syekh Abu Zahra, Syekh Abu Zahra. Ini semuanya kebanyakan ulama Mesir ya. Dalam suatu ucapan beliau dikatakan amal kasbul amal. Adapun orang-orang yang bekerja walihin dan orang-orang yang punya keterampilan, inna yu'khadhu min zakat, maka ada zakat di dalamnya. Ilmu dia alaihi haulun wa balagha nisban, jika memang dia sudah sampai pada batas nisab. Begitu ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelompok yang kedua. Nah, apa landasannya? Kalau kelompok pertama tadi kan simpel banget, pokoknya intinya itu dari contoh dari yang itu dan itu. Itu kalau kita bicara pada kelompok yang pertama. Nah, untuk kelompok yang kedua ini, kira-kira dalilnya apa? Kira-kira landasannya apa? Mengatakan sedemikian. Ternyata teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini kita bisa melihat ibu-ibu yang berbahagia. Pertama, memang tidak ada dalil spesifik, tapi ada dalil yang bersifat umum. Bisa disepil Pak Ustaz, misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar ya, saya cekkan dulu. Kalau ayat isi apal saja, maksudnya angkanya. Saya baca dulu Bapak. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang
Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kalau kita pelajari, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman. Al-Baqarah 27 ya. Al-Baqarah 27. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nafkahilah atau bersedekahlah dari hal atau yang baik-baik dari apa yang kamu kerjakan. Bahasanya begitu, apa yang kamu kerjakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa yang kamu keluarkan dari muka bumi. La tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kau menafkahkan darinya. Ya, walastum bi'akhidhihi illa an tuqlidu fi, padahal kamu sendiri tidak mau mengambil, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah bahwa Allah adalah merupakan zat yang mulia, yang kaya, hamid, lagi maha terpuji. Al-Baqarah 27 tadi, mana poinnya? Yang pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, ya, carilah zakat, bayarkanlah zakat dari yang baik-baik dari apa yang kamu kerjakan, ya, dari apa yang kamu kerjakan. Ini menunjukkan bahwa di sini ada kata-kata apa yang kamu kerjakan. Maksudnya kerjakannya profesi, di mana di situ orang yang berprofesi juga sama, Bu ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga bekerja mencari nafkah. Jadi masuk di situ, ya teman-teman yang dirahmati Allah. Dulu kan dipahami apa yang kau kerjakan itu hanya untuk orang-orang yang berniaga, berbisnis. Tidak, apapun yang penting dia bekerja berkeringat itu ada zakatnya. Begitu sesuai yang dipahami oleh kelompok-kelompok yang tadi. Nah, di sini agak spill dikit, agak keluar dikit, tapi ini berkaitan dengan kita bahas ini. Memahami konsep bid'ah itu apa? Iya, seperti yang dipahami kelompok yang pertama tadi. Setiap tidak ada contoh dari Nabi bid'ah, tidak ada contoh dari Nabi bid'ah, tidak ada contoh dari Nabi bid'ah. Kalau itu diterapkan, nanti kita akan lihat banyak kacau. Ya maaf ya, coba kita pelajari dalam memahami konsep bid'ah. Sebenarnya tidak ada ulama yang anti bid'ah, pro bid'ah, tidak ada. Semua ulama anti bid'ah, pasti ada. Mau bid'ah itu perkara yang menyesatkan. Ya kan, kudu bid'ah itu adalah setiap yang bid'ah itu adalah menyesatkan. Wa kudu adalah bid'ah, setiap yang menyesatkan ada di neraka. Jadi saya mau meluruskan dulu, kita biar punya mindset yang sama dulu. Ada ulama yang pro bid'ah. Yang ada itu begini, bagaimana cara memahami bid'ah. Berarti tidak maksudnya itu yang jadi sudut pandang. Mohon maaf ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, saya ambil contoh yang agak simpel aja, yang agak mudah aja dalam memahami minuman yang nikmat. Antara dua poin-poin ini orang punya sudut pandang masing-masing. Bagi orang yang punya kencing manis, menganggap yang ini lebih nikmat karena ini manis. Tapi bagi orang yang punya kolesterol tinggi, mengatakan itu lebih enak karena ini ada kolesterolnya. Berarti maksudnya itu 35 kali berdoa saya. Ini sudah saya kasih analogi yang paling mudah. Jadi artinya kita sering ngomongkan yang selama ini kayak di kuping kita itu kayak ini anti bid'ah, ini pro terhadap bid'ah. Siapa ada ulama pro terhadap bid'ah? Tidak ada. Tapi sudut pandang dalam memahami anti bid'ah. Nah gini, saya langsung mungkin hadis, tapi ini di luar tema Bu ya. Cuma berhubungan dengan pemahaman ini. Karena kan tadi ulama yang pertama mengatakan zakat profesi tidak ada, berarti zakat profesi itu bid'ah, kan gitu loh. Kita sekian dulu. Mudah-mudahan manfaat yang bikin. Semoga Allah berkahi Al-Fatihah. Ditanya apa belum? Saya ulangi lagi. Kan
itu yang selama ini di luar tema. Anggaplah yang kemarin ramai misalnya Maulid Nabi, gitu kan? Itu sekarang lagi masalah bid'ah. Nanti Islam Mi'raj lagi masalah bid'ah. Nanti masalah macam-macam pokoknya nggak ada habisnya. Pasti lagi masalah bid'ah. Nah, termasuk salah satu zakat profesi. Sebetulnya tanggung jawab saya itu cuma menjelaskan zakat profesinya aja. Cuma saya tuh pengen ibu lebih pintar lagi, maka saya lompat ke sini untuk menjelaskan arti bid'ah. Kita lompat-lompat, beliau-beliau dia. Jadi ibu-ibu berkaitan dengan makna bid'ah. Atau kita kembali ke zakat profesi aja lah, sudah selesai bahas masalah bid'ahnya. Kita kembali ke zakat profesi aja. Biar baik-baik. Baiklah. Jadi teman-teman yang berbagi, ada jarang ada ulama mau jelasin arti bid'ah itu sangat jarang karena itu sensitif sekali. Tapi kalian juga mau ya, kalian nggak bisa, benar ya. Bisa pasti. Oh sangat baik. Jadi teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah. Ternyata memang dalam memahami konsep bid'ah itu ulama itu ada dua pendapat. Yang pertama adalah bid, yang kedua adalah itu adalah sebenarnya bid'ah. Jadi ibu ngawur saya bingung. Jadi namanya bid'ah. Bid'ah bu, kalau secara arti bahasa ya sesuatu yang baru itu aja gampang gitu. Itu secara bahasa segala sesuatu yang baru disebut bid'ah. Tapi apa iya? Nah, itu masuk istilah kan tidak. Nah, setelah saya pelajari definisi bid'ah itu ada di sebuah hadis. Hadisnya begitu. Man ahdatsa fi amrina. Barang siapa yang membuat dalam perkara kami malaisa minhu yang tidak memiliki landasan darinya, fawaradun maka dia akan tertolak. 3 poin. Man ahdatsa, siapa yang membuat perkara baru. Jadi memang bid'ah itu perkara yang baru. Yang kedua, fi amrina, dalam perkara kami, itu urusan agama. Dalam urusan agama. Makanya kalau di pengajian naik mobil, jangan Nabi naik motor bid'ah ada. Karena itu bukan urusan agama, itu umum. Apalagi misalnya naik haji, naik pesawat, gak ada contoh zaman Nabi, tapi kan masalah umum, bukan masalah agama. Itu berarti bukan bid'ah. Di poin 1, poin 2, ulama sepakat tuh bahwa bid'ah itu perkara yang baru, dasar, berarti perkara yang sudah ada zaman Nabi, gak disebut bid'ah. Yang kedua tadi seperti dilakukan dalam perkara kami, berarti kalau perkara baru tapi di luar pembahasan agama, otomatis itu bukan bid'ah. Itu poin 2. Ini sepakat tuh 2 poin ini. Yang ketiga ulama tidak pendapat memahami arti ma laisa minhu, apa yang bukan bagian darinya. Nyanya itu bagian dari agama. Ini apa maksudnya? Kelompok yang pertama tadi mengatakan yang bukan bagian darinya itu, maksudnya yang tidak memiliki landasan darinya. Ya berarti tidak ada contoh dari Nabi. Titik, spesifikkan contoh. Padahal teman yang berbahagia, ulama yang kedua mengatakan bukan contoh. Dan penyebutan contoh di hadis tadi kan tidak ada. Hadis tadi cuma bilang yang bukan bagian darinya, yang tidak memiliki landasan darinya, itu maksudnya tidak memiliki landasan dalil dari agama, baik secara umum maupun secara khusus. Kalau kelompok yang pertama tadi harus ada contoh secara khusus. Contohnya zakat profesi di zaman Nabi nggak ada contoh dari Nabi, berarti ya udah secara spesifik nggak ada, berarti ini bid'ah. Kelompok yang kedua nggak begitu. Oke, nggak ada dalil secara khusus, tapi ada dalil secara umum. Umum itu berarti umum universal. Dan ternyata ditemukan tadi surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? Allah bilang, sedekahkanlah, zakatilah harta yang kamu dapati dari 2 perkara. Pertama, yang tumbuh dari tanah, itu namanya zakat pertanian. Yang kedua, mimma kasabtum, yang kamu kerjakan. Itulah yang disebut dengan zakat pekerjaan, yang disebut pula dengan zakat profesi. Kenapa ulama kedua punya pemahaman seperti ini? Kenapa tidak yang pertama aja lebih aman kan? Contoh dari Nabi, Ulama yang kedua bilang gini, karena ada beberapa contoh dari sahabat Nabi tidak pernah contohkan, tapi mereka melakukan. Karena beliau dibawa dalil umum. Contoh Quran yang dipegang hari ini, itu di zaman Nabi tidak ada.
Itu baru dibuat di zamannya Sayyiduna Abu Bakar. Ternyata di zamannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala baru dimulai pengumpulan Quran. Dan itu pun maaf ya, bukan tanpa berkata pahlawan. Banyak sahabat-sahabat Nabi kalau Ustaz Rasul Abu Bakar tak mau. Ini sunnahnya sahabat Umar. Melihat orang-orang muslimin yang menghafal Quran sudah banyak meninggal dunia di perang Riddah, kata Umar, kalau nggak diselamatkan bisa habis Quran. Abu Bakar, tolong ya, tulis Al-Quran dari sekarang. Abu Bakar tidak. Demi Allah, Umar, jangan kamu minta aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Allah, jadi pemahamannya Abu Bakar betul gitu. Tapi kemudian Umar memberi nasihat. Memang tidak ada contoh dari Nabi untuk mengumpulkan Quran. Tapi ada dalil umum yang melindunginya. Mana dalil umumnya Pak Ustaz? Adalah firman Allah, Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menjaga Quran dan kami yang akan melindunginya. Kami menjaga Quran. Berarti Quran wajib dijaga. Dan waktu itu penghafal Quran sudah banyak yang meninggal dunia, maka menjaga Quran dengan cara apa? Ini contohnya itu terjadi di hadapan sahabat. Kalau memang itu haram, kenapa tidak ada satu sahabat yang mengingatnya? Satu. Yang kedua, Umar ibn Khattab ada salat tarawih berjamaah. Ibu pikir gak salat tarawih yang berjamaah di Masjid Al-Hidayah Jabal Salam ini? Ibu pikir gak ini dari Nabi? Dan contoh dan tapi ada dari kan ibu gak mungkin menuduh Umar pelaku bid'ah, gak mungkin. Umar yang membuat pertama kali, makanya waktu itu Umar waktu membuat itu ditolak juga sama Ubay bin Ka'ab. Kenapa kamu melakukan ini Umar? Ini bid'ah. Apa jawab Umar? Fadil atau hati inilah sebaik-baiknya bid'ah. Apa menuduh Umar melakukan perkara bid'ah? Bukan. Umar punya dalil, cuma dalilnya khusus umum. Mana dalilnya? Bahwa memahami membaca sebagian mulai bersama imam, mulai bersama imam, dan dia tidak bubar sampai imam bubar, maka diberikan pahala kepadanya seakan-akan dia qiyam mulai dari malam sampai petang subuh. Sedangkan tarawih itu bagian daripada qiyam mulai. Dari umumnya dari umumnya ada kan bisa saya sebutin mulut saya sih bahasanya. Barang siapa yang mulai bersama imam dan dia tidak bubar sampai imam bubar, maka dia diberi pahala seakan-akan dia yang mulai semalam suntuk. Ada dalil umumnya tidak? Ada contoh Nabi melakukan tarawih berjamaah. Lagi saya catat lagi. Ada 2 kali di waktu salat jamaah. Itu tidak pernah dicontohkan di zaman Nabi. Tidak ada di zaman Abu Bakar, tidak ada di zaman Umar, baru muncul di zaman Utsman. Dan itu yang hari ini dipraktikkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Aqsa. Semua ada tempatnya 2 kali. 4 madzhab sepakat ada tempatnya 2 kali. Ibu pikir ulama ini bodoh semua. Apakah Nabi pernah contohkan? Tidak. Tapi Utsman mengikuti dalil umum, di mana kita boleh menambah adzan untuk membangunkan orang sebelum datang waktu tiba masanya, yaitu merujuk pada adzan subuh, di mana adzan subuh itu 2 kali kok sebenarnya. Kita hanya diberi papan yang belum terbiasa. Adzan subuh itu 2 kali. Pertama itu jam 4 itu bangunin orang. Ayalah salam. Itu belum waktu subuh. Nanti di jam menjelang jam 5 baru Allahu Akbar. Ada lagi. Ini baru ada subuh. Sama dengan jembatan yang begitu. Dulu awal sekali, ketika orang makin banyak, butuh dipanggil dulu sebelum datang waktu. Ada yang pertama itu manggil orang. Ada yang kedua ketika sudah naik di atas game. Apakah ada contoh dari Nabi? Tidak ada. Tapi apakah ada dalam umumnya? Ada. Udah, boleh tahu ya. Itulah yang membuat kenapa ada ulama yang kedua ini. Sehingga tidak semua perkara yang baru itu langsung dijudge menjadi bid'ah. Enggak. Akhirnya makanya mohon maaf, sesama ulama yang mendukung yang suka membid'ahkan sekalipun mereka tak berdebat-debat.
Bu, maaf Bu ya, sampai tasbih yang dipakai itu juga dipermasalahkan, itu tidak. Bu, sampai kotak infak yang bergeser itu dipermasalahkan juga. Di zaman Nabi orang mendatangi kotak infak, jadi nggak boleh kotak infak mendatangi kita. Jadi ibu, maaf ya, sampai penggunaan mie untuk adzan itu mungkin sepakat dan mereka juga beda-beda. Ada beberapa ulama mereka yang mengharapkan karena harusnya adzan tidak pakai mie naik ke atas menara. Apalagi ceramah minumnya kopi, ini beda. Kopinya kopi kekinian guys. Zaman sekarang. Jadi ya, ini mohon maaf saya ngomong begini, tidak ada yang terprovokasi. Saya nggak menunggu siapa kelompok A, kelompok B. Saya hormati dua-duanya. Tapi yang saya maksudkan di sini, ayolah kita jangan gampang dikit-dikit membintangkan orang hanya berdalih di zaman Nabi tidak ada, di zaman Nabi tidak ada. Karena kalau begitu kita minta semua ini. Quran yang kita pegang bid'ah, salat tarawih berjamaah bid'ah, adzan 2 kali di Masjidil Haram bid'ah. Melakukan sholat tarawih dengan menghatamkan Quran bid'ah, membaca qunut yang sangat panjang setelah sholat witir bid'ah. Itu semuanya dilakukan di Masjidil Haram, semua dari atas itu tadi. Ya, mengucapkan as-salatu 'alal mayyit rahimakumullah. Yang pernah dengar? Biasa habis selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jeda mungkin sekitar 10 detik. Nanti bisa lewat. As-salatu 'alal mayyit rahimakumullah. Kalau di Masjidil Haram selalu gitu. Itu juga nggak pernah dicontohkan. Jadi maaf ya, pertanyaan begini, ada nggak dalil khususnya? Nggak ada. Jangan tanya lagi, ada nggak dalil umumnya? Oh, dalil umumnya ada. Ya udah, makanya saya ingatnya itu. Beliau begitu kerasnya terhadap masalah bid'ah. Yang unik ketika beliau menjelaskan Maulid Nabi, beliau mengatakan ini perkara yang baru, bid'ah. Maulid Nabi perkara yang baru, bid'ah. Seperti berarti beliau mungkin pokok yusabu ala fa'ilihi, tetapi walaupun bid'ah, ada kemungkinan pelakunya mendapatkan pahala bimahabbatihi lin Nabi karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Bu, gak usah pakai maulid, saya duduk begini, saya dikasih air matahari dulu sama Rasulullah, itu benar pahala. Itu mencintai Nabi. Dan dalam mencintai Nabi, dalilnya umum banyak. Nah, itu yang saya maksudkan. Ya, jadi berangkat dari situ, kembali ke profesi lagi tadi. Jadi kesimpulannya zakat profesi. Kalau dikatakan bid'ah sudah kami bantah. Kemudian yang kedua, keumuman perintah zakat. Dalil yang digunakan ya. Seperti contoh misalnya surat Ad-Dariyat ayat 19. Surat Ad-Dariyat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta orang-orang beriman ada hak-hak para miskin, baik yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Di dalam hartanya orang-orang yang mampu. Ya udah, termasuk berkaitan dengan zakat profesi orang-orang yang mampu. Loh, saya mau tanya, kalau saya jadi wali kota, gaji saya termasuk zakat apa bu? Wali kota profesi. Saya bertanya, saya termasuk orang yang mampu kira-kira sebagai wali kota bergaji 100 juta. Apakah saya termasuk orang mampu? Firman ya, Al-Zariyat teman-teman ayat yang 19. Kemudian yang ketiga, ini keren. Dalilnya dalil kias. Kias pakai Q ya, kias. Ini tahu apa itu kias? Baik, kalau udah tahu ya, kita lanjutkan. Jadi teman-teman, apa bro?
udah lewat pertanyaannya ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, telah dari kias, insyaallah luar biasa. Baik, berikutnya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga dalil kias ini merupakan dalil yang paling kuat menurut saya sangat logis sekali. Itu. Baik, itu tadi 3 dalil orang-orang yang melakukan zakat profesi. Jelas ya? Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah dan tidak ada satu pun yang bertanya apa kiasnya tadi? Tidak ada nggak bisa terlewat. Sudah saya jeda tadi 3 kali, saya pancing 3 kali tapi tidak ada yang bertanya. Saya pikir sudah jelas. Kalau jelas apa juga saya jelasin, oke? Sangat membuang waktu ya. Kemudian berikutnya tata cara untuk membayar zakat profesi. Itu dari paling penting kias. Itu yang lewat. Tadi pertanyaan udah selesai. Jadi seperti itu. Jelas belum? Jadi saya 1 jam selama ini bukan menghargai saya sama sekali ya. Masih belum jelas. Jadi ibu yang dirahmati Allah, kias itu menyamakan satu produk hukum dengan produk hukum lainnya. Menyamakan satu produk hukum dengan produk hukum lainnya dikarenakan kesamaan ilat double L ilat disamakan atau dikarenakan kesamaan ilat. Baik, ibu-ibu menyamakan hukum dengan hukum. Contohnya khamar, minuman keras, hukumnya haram. Bu, mohon maaf ya, di Quran ada pengharuman khamar ada? Di Quran ada nggak ayat yang melarang khamar? Ini suka mabuk sebut dengan ini banyak sahabat kabar terbuka. Kayak berat ngomongin ibu pelakunya itu. Bu, ayat pengharuman khamar di Quran ada? Ada. Tapi pertanyaan saya, ada nggak di beberapa ayat Quran mengharamkan narkoba? Ya ayyuhalladzina amanu hurrima 'alaikum narkoba. Ya, kalau kayak orang yang tadi kelompok pertama tadi, mana coba dari Nabi susah. Nah, saya takutnya ibu ketemu sama penjahat yang pemuda narkoba tapi yang cabang syariah. Pasti akan ditanya, mana dalil yang melarang narkoba? Orang nggak ada. Nah, maka ibu jawabannya ilah, itu kias. Menyamakan satu produk hukum ini khamar dengan produk hukum lainnya ini narkoba. Li'illatin wahidatin, karena terjadinya kesamaan ilat. Ilatnya apa tak? Ilatnya memabukkan. Kalau khamar saja haram, apalagi dengan narkoba. Narkoba dengan khamar tingkat dosanya lebih tinggi. Narkoba, orang minum khamar itu cuma tinggal ingatan aja. Dia tak mematiin syarat-syarat yang lain. Narkoba itu, mohon maaf ya, bahkan syarat yang mendikte manusia itu merasakan kenikmatan seks saja itu dihantam sama narkoba. Bayangkan, jadi orang itu berhubungan seks bisa merasakan kenikmatan kenapa? Karena ada syarat yang mengeluarkan dopamine, mengeluarkan cairan di situ. Jadi ada sensasinya di situ. Ya, karena dibilang keluar sperma bisa memberikan kenikmatan, apa nikmatnya? Mau pipahnya dulu sama dengan pada kecil. Pipahnya. Gak pernah gitu ditanya terus. Jadi secara biologi, mohon maaf ya, ini ilmu ya, jangan kita jawabnya. Pipa ini di bawah sini, tempat keluar pipanya sperma dengan tempat keluarnya kencing itu sama. Kenapa kencing biasa aja kalau yang itu rasanya? Kenapa bisa terjadi? Pipanya sama. Dia pikir tempatnya kencing sama sperma itu beda, sama. Tapi kenapa rasanya bisa berbeda?
ketika merasakan seks itu dia mengeluarkan dopamin. Jadi ada sensasi yang puncak. Makanya ibu perhatikan, semua laki-laki habis berhubungan pasti tewas. Ya bu ya. Kayak orang ngefly, kayak orang pakai narkoba sebenarnya. Efeknya itu kayak orang pakai narkoba itu jadi ngefly, nggak sadar. Karena dia mengeluarkan dopamin. Kayak ibu kan suka sebel. Apa sih tidur orang? Baru dia coba masuk. Karena ngefly. Nah, saya kasih tahu itu. Pakai narkoba ini yang salah tadi itu merasakan seksual mati banyak saking dahsyatnya narkoba dimatikan kan narkoba bahasa Arab loh narkoba neraka atau api koba jangan koba langsung narkoba jangan koba itu terserah saya lah. Kalian juga gak jelas itu. Jadi ini artinya apa Ustaz? Artinya mohon maaf ya kalau narkoba khamar aja haram apalagi narkoba karena khamar itu kecil tuh efeknya. Khamar itu buat orang gak sadar tapi gak matiin saat ya bu. Narkoba itu parah. Itu namanya ilat. Bertemu ilatnya sama-sama memabukkan maka hukumnya sama-sama haram. Nah sekarang kita masuk di mana kiasnya antara profesi dengan pertanian. Begini, ini calon dokter, ini petani. Ya, petani ngumpulin dana buat beli bibit. Si dokter ngumpulin dana untuk kuliah. Si petani mati-matian menjaga sawah, si dokter mati-matian mencari ilmu. Si petani sukses dapat hasil panen, si dokter sukses dapat ijazah. Petani jualan hasil panen dapat duit, dokter jualan ilmunya dari pasien dapat duit. Petani wajib zakat, dokter tidak wajib zakat. Mana otak? Apa maksudnya bu? Adapun kenapa tidak ada zakat profesi di zaman Nabi? Jawabannya gampang. Karena memang profesi di zaman Nabi itu tidak memberikan hasil yang maksimal. Profesi di zaman Nabi itu cuma jadi buruh. Kalau nggak buruh sawah, buruh tani atau buruh dagang. Sedangkan hari ini profesi justru menjadi paling tinggi. Ibu mohon maaf bu, dokter spesialis jantung di Balikpapan itu ada pendapatan bersihnya tiap bulan dari satu rumah sakit itu 300 juta. Serius, saya itu kan ngobrol dengan salah satu admin di salah satu rumah sakit terkenal di Balikpapan. Dia cerita, saya bilang hebatnya dokter itu ya, jadi kepala rumah sakit sekarang biasa orang kepala rumah sakit itu gajinya gak banyak, lebih banyak itu ya dokter spesialis ini. Berapa gaji? 300 juta. Sebulan dia 300 juta. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tentu menjadi sebuah pembelajaran. Gaji yang begitu dahsyat. Teman-teman yang berbahagia, ibu tahu Ronaldo gajinya 12 juta US dollar. 12 juta US dollar itu bu, lebih dari 10 triliun. Yang kalau dibagi per detiknya itu 247.000 per detik. Jadi Ronaldo itu bersih 247 per detik bu. Per tahun ya 10 triliun. Allah ya kali, ya. Terus kayak gini, dia kan profesi, jadi Ronaldo nggak perlu belajar profesi. Ya begitu nih. Nah kali hukum apa misalnya? Nah itu yang menjadikan landasan jatuhnya kurang lebih sedemikian. Jadi teman-teman, setiap bulan Ronaldo itu gajinya 634 miliar per bulan. 634 miliar per bulan.
Jadi teman-teman tiap pekan itu 144 miliar tiap pekan, dan 247.000 per detik. Itu kalau gaji Ronaldo per bulan 634 miliar dibelikan kopi. Ibu tenggelam dalam kopinya kita. Serius tuh. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali dari apa yang Ustaz sampaikan, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi kesimpulannya dari semua ini yang tentunya Ustaz mengatakan zakat profesi itu memang ada. Pertanyaan berikutnya, beberapa hukum yang berkaitan dengan zakat profesi. Yang pertama, gaji bersih atau gaji kotor. Gaji bersih atau gaji kotor, ulama beda pendapat jadi dua. Kelompok yang pertama mengatakan bahwa zakat profesi diambil dari gaji kotor. Jadi berapapun dia punya penghasilan, gajinya 10 juta, langsung dari 10 juta dikeluarkan zakatnya langsung pada saat itu juga. Kelompok yang pertama ini langsung mengambil dari zakat kotor. Sedangkan yang kedua, kelompok ini memperhatikan masalah kebutuhan pokok manusia, jadi diambil dari zakat bersih. Kalau gaji 10 juta dipakai makan sebulan 6 juta, berarti 4 juta yang dizakatkan dari 4 jutanya saja. Itu kelompok yang kedua. Ustaz itu kelompok yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Saya ikut pendapat yang ketiga. Baik, ibu-ibu berikutnya. Ibu, kan tadi ada ulama yang mengatakan yang pertama itu zakat kotor, ya kotor, gitu kan. Yang kedua diambil dari atas bersih, dibersihkan untuk kebutuhan bulanannya. Nah, Ustaz itu pendapat yang ketiga. Nah, apa yang ketiga itu betul-betul misalnya? Apa yang ketiga itu? Kalian nanya cuma satu. Nanti ibu saya kira ada yang lain dia kerja bisa. Jadi ibu itu kan harusnya otomatis ya. Kata, cuma satu kata yang lain. Ya udah. Baik. Nanti saya lihat saya kalau ada hukumnya. Kemudian teman-teman yang berbahagia, yang ketiga, maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pendapat Syekh Al-Qardawi mengatakan tergantung. Kalau uangnya dipastikan lebih dari kebutuhan pokok bulanannya, uangnya, pendapatannya dari lebih dari kebutuhan pokok, misalnya ada orang bergaji 10 juta dan dia tahu pengeluaran bulanan 3 juta, dia tahu itu, dan uangnya masih lebih, maka diambil dari gaji pokok, maka diambil dari gaji pokok. Tapi kalau orang itu tahu bahwa kebutuhannya itu lebih tinggi daripada pendapatannya, misalnya contoh gajinya dapat 3 juta, pengeluarannya 3 juta, maka ini menunggu dulu sampai zakatnya, kebutuhan itu pasti nanti walhasil diambil dari zakat harta bersih, begitu. Jadi Syekh Al-Qardawi memperhatikan itu dasar kemampuannya, apakah gajinya mencukupi kebutuhannya atau tidak. Itu tahu dari mana Pak? Ya, kalau dari kebiasaan Bu, ya bulan kita melewati, kita mengetahui begitu gambarnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Baik. Kemudian berikutnya yang kedua, dari pernak-pernik tadi ya kan, pertama tadi pernak-perniknya gaji kotor atau gaji bersih. Sekarang yang kedua adalah yang dikeluarkan zakatnya adalah semua pemasukan dari kerja, semua pemasukan dari kerja, baik berbentuk gaji ataupun non gaji. Baik berbentuk gaji
ataupun non gaji. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami mempertegas kembali, emang yang bentuknya non gaji ini apa Pak Ustaz? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang gaji biasa, yang gaji ya gaji, yang non gaji ini bentuknya apa? Honor misalnya, insentif misalnya, THR misalnya. Tuh, THR juga sama ya. Kalau kita pelajari, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menjadi pembelajaran untuk kita kena gaji zakat ya, termasuk apapun bentuknya. Kemudian berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita membahas pada pagi sekarang poin yang ketiga. Apa poin yang ketiga Pak Ustaz? Yang ketiga adalah nisabnya. Untuk nisabnya mengikuti nisabnya beras 520 kg beras, 520 kg beras. Kalau 520 dikali dengan harga beras sekarang berapa Bu? Yang sedang? Ya per kilo. 15. Dikali 15.000 berarti 7.800.000. Tapi kan dibagi 12 Bu, karena kan ini gaji 1 tahun, 1 panen kan. Dibagi 12 berarti per bulannya 650.000. Jadi pertanyaan Ustaz, siapa yang gaji 650.000? Jarang. Itulah membuat kenapa ada zakat profesi, pembahasan nisab itu jangan dibahas biasanya. Jangan dibahas. Karena ya jarang zakat gaji di bawah 6,5. Ya cara itu nisabnya adalah beras 520 dikali harga beras. Jelas ya? Nanti kemudian dibagi 12. Dibagi 12 itu karena zakat profesi dikiaskan tadi dengan pertanian, yang mana pertanian itu memiliki menunggu dalam masa 1 tahun. Ya, jadi 12 dibagi 12. Baik, ibu yang berbahagia gitu ibu ya, untuk masalah nisabnya. Kemudian berikutnya, untuk waktu pembayaran zakat berapa? Untuk waktu pembayaran zakat tidak membutuhkan haul, dan ini yang menjadi uniknya zakat profesi di sini. Pokoknya langsung dibayarkan pada saat itu juga. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Oke, tidak butuh haul ya, langsung yang dikeluarkan pada saat itu juga. Kapan datangnya? Wa tu'aqamu yawma qasadi, wa tu'aqamu yawma qasadi, maka bayarlah upah mereka secara berdasarkan. Bayarlah upah mereka, maksudnya panen mereka secara kapan pun dapat panennya, hari panennya, maksudnya begitu. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir ada yang dikeluarkan adalah 2,5%. 2,5%.
dari total gaji yang didapatkannya tadi. Baik, tidak memperpanjang dan tidak memperlebar. Silakan buat ibu yang mau bertanya, boleh berkaitan dengan tema, boleh juga di luar dari tema. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Silakan. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di dalam surat Al-Baqarah 267 ini ada beberapa pokok yang terkandung di dalamnya, yaitu larangan dan perintah. Yang nomor satu saya mau tanyakan, untuk perintahnya itu kan memberikan zakat dari penghasilan dan semua profesi. Penghasilan kalau misalnya kita yang jualan, usahanya berdagang, itu hasilnya tidak tetap, Ustaz. Kadang masuk, kadang enggak gitu. Kadang bagus penghasilannya. Itu gimana pengaturan kita untuk berzakat dalam berniaga usaha. Terus yang kedua, ada larangan untuk memberikan infak. Ada larangan tidak memberikan barang yang buruk, harta yang buruk. Misalnya saya mau memberikan baju bekas nih, Ustaz. Itu kan bukan harta saya. Kalau bersedekah itu disebut sedekah atau kita hanya memberi aja kepada seseorang baju-baju kita yang sudah tidak terpakai, gitu. Apa hukumnya gitu? Termasuk ke dalam bersedekah atau kepada hanya memberi aja gitu? Baju-baju bekas itu ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bu ya, untuk yang pertama tadi atau yang kedua tadi berkaitan dengan bersedekah dengan yang terbaik, itu memang menjadi anjuran. Tapi maksud terbaik itu, mohon maaf ini sebenarnya maksudnya celaan bagi orang yang kalau sedekahnya itu selalu ngasih yang jelek-jelek kepada orang. Contoh, kasih baju yang udah mulai robek, makanan yang mau basi, kemudian ngasih laptop yang sudah hang gitu kan. Jadi seakan-akan kayak ini jadi kayak buangan jatuhnya gitu. Itu celahnya di situ. Itu sama sekali tidak melarang kalau ada orang yang punya kemampuannya untuk bersedekah atas sesuatu yang memang kemampuannya cuma begitu. Itu tak dilarang. Contoh misalnya ibu punya baju bekas daripada dibuang, saya mau kasihkan orang, maksudnya boleh kan? Ya, ini jangan sampai salah paham gitu maksudnya ya. Wala tayammumul khabis minhu tunfiqun wala sunni akhirihi illa an tuqbidu fihi. Ayat ini bukan larangan orang bersedekah. Ya, aku punya makanan tak? Ya, ini kalau makanan mungkin besok malam udah basi. Pak Ustaz, kata Pak Ustaz tidak boleh kalau sedekah, harus yang terbaik. Tapi juga sedekah itu. Begitu ya. Jadi tidak ada larangan sedekah dengan apapun yang Bapak Ibu mau sedekahkan. Sekali lagi Ustaz bertegas tadi ya, silakan aja. Nggak ada masalah, diperbolehkan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Ada poin yang pertama tadi, Ibu tadi memang kita belum belajar itu. Jadi jangan dihubungkan dengan ini. Kalau yang hari ini kita pelajari ini kan namanya zakat profesi ya. Kalau Ibu sampaikan itu namanya zakat tijarah. Namanya zakat tijarah, zakat perniagaan. Dan itu nanti ada pembahasan sendiri Bu. Ada nanti insyaallah kita pelajari. Kalau saya jelaskan spill nanti Ibu tambah bingung. Nanti soalnya dia satu bab khusus namanya zakat perniagaan. Ya, makanya jangan beranjak dari tempat Anda. Setelah station di radio kesayangan Anda. Saya sendiri pasti bingung, yakin. Karena memang itu nanti sama kayak gini progresi satu pertemuan full dari awal nggak ada dekat ya. Dan nanti insyaallah akan kita jelaskan itu namanya zakat perniagaan. Kalau saya nggak dijelasin Ibu tadi aja. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Pak Ustaz, di hadapan Pak Ustaz. Halo. Ya. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Ustaz sudah diberikan kesempatan untuk bertanya.
Ini agak diam ibunya nggak pada tegang. Saya mau bertanya, apakah Pak Ustadz mengeluarkan zakat sebagai Ustadz? Satu Pak Ustadz. Yang kedua, pertanyaan saya kan alhamdulillah mempunyai beberapa kontrakan ya Pak Ustadz. Nah, saya mau bertanya, apakah itu juga sebuah profesi? Jadi saya harus mengeluarkan zakatnya. Tapi selama ini saya mengeluarkan zakat, tapi menghitung yang ada misalkan per tahun saya keluarkan zakat harta dari uang-uang itu, uang-uang yang ada itu. Terus selanjutnya ini Pak Ustadz, mumpung saya megang ini, saya banyak mau bertanya ini. Yang ketiga saya mau bertanya di luar daripada itu tadi, karena kalau katanya Pak Ustadz bisa bertanya di luar daripada materi yang ada hari ini. Saya kan alhamdulillah beberapa tahun ini Ustadz rajin mengerjakan sholat isra setelah sholat subuh. Jadi saya berzikir lalu saya sholat isra suruh itu Pak Ustadz. Tapi saya mengerjakannya di rumah karena kan katanya sebaik-baiknya wanita itu sholatnya di dalam rumahnya, lebih tertutup lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Seperti itu Pak Ustadz. Pertanyaan saya, apakah yang kita kerjakan, yang saya kerjakan selama ini, saya juga mendapatkan pahala daripada umroh dan haji? Karena yang saya dengar itu kan kita sholat subuh berjamaah, lalu kita berzikir sampai waktunya suruh kita mengerjakan sholat isra, kita mendapatkan pahala daripada umroh dan haji. Itu Pak Ustadz. Ketiga itu ya Pak Ustadz. Masih lanjut ini yang keempat Pak Ustadz. Atau gini saya jawab aja dulu ya. Nanti ya. saya lupa pertanyaan. Oh siap Pak Ustadz. Baik. Yang pertama tadi berkaitan dengan profesi itu apapun, mau jadi ustadz, mau jadi dosen. Cuma saya jawabnya di dosen ya, saya kan dosen. Dan satu orang itu bisa terkena zakat beberapa poin, nggak cuma satu. Saya juga dosen, saya juga ada usaha kecil-kecilan, bisnis, nanti kena zakat di jaro. Ya, saya juga jadi seorang jadi dosen, kerja di kampus. Saya dapat penghasilan, namanya zakat apa Bu? Profesi, kan gitu ya. Jadi satu orang bisa kena zakat beberapa poin. Andai kata, misalnya Ustaz juga punya tambang. Ya, namanya zakat padan, zakat tambang. Karena zakat itu banyak contohnya. Jadi lagi ngebahas kita, kalau saya nggak salah kita udah berbahas 3. Yang pertama zakat emas, zakat perak, itu yang kemarin kita sebut dengan zakat uang. Kemudian yang kedua adalah zakat pertanian, dan hari ini kita pelajari zakat profesi. Kan masing-masing punya. Nah, ibu tadi juga zakat tijarah belum kita jelaskan. Jadi kesimpulannya bukan apakah bulan ini wajib zakat, tidak, tergantung apakah dia punya potensi untuk membayar zakat. Karena ibu nih punya kos-kosan, nanti ada zakatnya, ya, dan lain sebagainya. Langsung saja masalah kos-kosan juga itu kena zakat. Kos-kosan itu namanya zakat investasi. Itu malah zakat gede 5%. Dan bukan dibayar per akhir tahun, tapi perpendapatan. Dia sama kayak pertanian sih sebenarnya. Belum sama dengan zakat profesi hari ini yang kita pelajari juga langsung kapan dapat itu langsung dikeluarkan. Itu namanya zakat pertanian. Baik, jadi kesimpulannya kalau punya kos-kosan, saya juga punya tapi nggak banyak sih, mungkin cuma 10 pintu ya. Pintu depan, pintu belakang, toiletnya juga 4, pintu kamar kanan kiri 6 ya. Jadi ya itu nanti kena zakat. Zakatnya apa namanya? Zakat investasi, kenanya 5%, agak banyak itu ya. Kemudian pertanyaan satunya lagi tadi berkaitan dengan masalah sholat syuruk ya. Sholat syuruk itu teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat yang disunahkan setelah kita melakukan sholat subuh. Apa saya boleh melakukan sholat syuruk tapi saya tidak sholat di masjid, Ustaz? Jawabannya kalau boleh. Tapi apakah mendapatkan keutamaan fadilah yang dijanjikan Nabi? Tentunya tidak. Karena kan Nabi menyebutkan barang siapa yang sholat yang mulai berjamaah, barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian dia tidak pulang sampai 3 waktu syuruk dan dia menutupnya dengan sholat 2 rakaat, maka kutibat lahu faka'anna ma'tamatan, seakan-akan dia berangkat umrah sempurna. Jadi berangkat dari situ keutamaan ini tidak didapatkan. Itu sama kalau saya kasih analogi begini, Ustaz, Nabi
bersabda barang siapa yang sholat puasa di bulan 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Begitu bahasanya ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, saya mau tanya, andai kata saya mau puasa Syawal tapi cuma 4 hari, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh dong puasa sunnah itu selesai. Tapi apakah mendapatkan fadilah yang diberi pahala 1 tahun tadi? Tidak, karena tidak sesuai dengan redaksi hadis di mana Nabi mengatakan barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Ada kata 6 hari, maka seakan-akan Allah akan berikan dia pahala selama 1 tahun lamanya. Bahkan nama somadah rohulnya sama kayak tadi, dan juga mungkin menjadi satu hal yang perlu di-spill. Memang betul, ada hadis mengatakan sholat perempuan lebih afdal di rumahnya, itu ada hadisnya. Tetapi hadis itu juga harus diimbangi dengan beberapa perilaku sahabat wanita lain, seperti contoh Bunda Aisyah yang mengatakan bahwa kami para wanita melakukan sholat subuh berjamaah di masjid bersama Rasulullah, dan kami datang paling belakang dan kami pulang paling cepat. Kenapa? Li'anna yu'rafna minal ghalas, agar kami tidak bercampur dengan laki-laki ketika kami keluar. Berarti menunjukkan kami banyak, bukan cuma Bunda Aisyah. Begitu pula juga adanya beberapa hadis dari Nabi mengatakan, la tamna'u ima Allah, jangan kau melarang istrimu masjid Allah untuk pergi menuju ke masjid Allah. Jadi Nabi melarang laki-laki melarang istrinya pergi ke masjid kecuali ditemukan fitnah. Kenapa kamu melarang istrimu? Iya Pak Ustaz. Apa fitnahnya? Ustaz, imam di masjid itu adalah mantan istriku. Itu baru boleh laki-lakinya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita. Jadi kesimpulannya, perempuan itu sholatnya di masjid boleh, di rumah boleh. Kalau ada fitnah lebih afdal di rumah saja. Tapi kalau tidak ada fitnah, apabila ibu pergi ke masjid, maka ibu tetap mendapatkan fadilah sebagaimana laki-laki mendapatkan keutamaan yang dahsyat. Ya, jadi kesimpulannya, sholat syuruk dilakukan di rumah boleh, tapi fadilahnya tidak mendapatkan keutamaan umroh sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak penjelasan. Terima kasih Pak Ustaz untuk penjelasannya, sangat luar biasa sekali. Saya lanjut untuk pertanyaan saya ini Pak Ustaz. Ini pengalaman saya waktu di perjalanan saya mau menuju suatu kota, jalan bersama suami saya. Pas tepat tiba waktunya sholat subuh waktu itu Pak Ustaz. Jadi kita karena sudah terbiasa di sholat subuh, kita zikir, al-Mansurat kita lanjutkan, terus kita menuju ke suruk tadi. Tapi masjidnya mau ditutup Pak Ustaz. Masya Allah, kita itu seperti diusir-usir, disuruh pergi. Itu hukumnya seperti apa ya Pak Ustaz? Hukumnya masjid itu ditutup itu seperti apa sebenarnya? Karena kan namanya masjid itu kan milik umat ya Ustaz. Dan kebetulan saat itu bukan di jalan raya, maksudnya bukan di jalan besar poros gitu yang saya tempati untuk bersinggah untuk sholat itu. Itu aja Pak Ustaz. Mungkin terima kasih banyak sebelumnya Pak Ustaz. Mohon maaf atas salah dan hilaf saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gini loh Bu, ya. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang berhak menutup masjid. Yang berhak menjaga masjid silakan. Kok misalnya gini contoh ya. Beda menutup dengan menjaga itu beda. Kok saya sebagai pengurus masjid menutup masjid yang belum salah? Gak boleh. Tapi saya gak menutup, saya cuma menjaga. Gimana menjaga? Saya tutup beberapa titik. Contoh, ini misal contoh ya. Misal contoh, area sini saya kunci karena ini banyak barang-barang berharga yang takut hilang. Tapi ada area yang harus saya buka sehingga orang datang. Mungkin sholatnya ada di area tersebut. Ya, silakan, gak apa-apa. Tapi menutup orang melakukan ibadah sehingga gak bisa ibadah di masjid, tidak ada satupun orang yang berhak. Siapa yang lebih dolim kata Allah? Siapa orang yang lebih dolim dibandingkan orang yang berani-berani melarang orang untuk masuk ke dalam masjid untuk mengingat-ingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu nyata-nyata salah. Yang boleh gimana? Maaf Bu ya, ibu nggak boleh tidur di area masjid yang ambal. Ibu kalau mau tidur ada di belakang itu area yang tidak ada ambal, silakan tidur di situ, tidak apa-apa. Itu boleh. Maaf
maaf Bu ya, jangan sholat di area ini karena kita mengunci demi keamanan bersama. Tapi itu ada area Bu, di ruangan sebelah situ, pelataran sebelah kiri itu nanti terbuka, wudunya ada Bu, gitu. Tapi kalau dikunci semua, nggak boleh. Saya pernah datang ke masjid, mau sholat duha, dikunci masjidnya, sakit hati saya. Tapi saya juga mungkin banyak barang bilang, saya pergi cari masjid lain. Sebelum saya turun, saya lihat ternyata pintunya buka. Alhamdulillah, tempat wudunya dikunci, ya. Akhirnya, masya Allah, saya sudah mungkin tempat wudhu ada barang berharga mungkin. Masya Allah, cari satu tempat masjid lain supaya saya tidak tertipu kedua kalinya. Saya tidak mau turun dari motor, saya cek itu masjid terbuka, itu tempat wudhu juga terbuka. Ini baru masjid yang sunnah, masjid yang betul-betul hebat. Kerannya dikunci, ya, kayak yang dirahmati Allah. Besoknya saya selama di DFI, Dewan Masjid Indonesia, saya sampaikan itu tolong kebiasaan-kebiasaan pengurus bukan pemilik. Pengurus itu hanya mengurusi saja. Anda bukan pemilik, jangan uji-uji masjid. Ya, pengurus cukup badan mengurus, bukan pengurus. Ya, baik Ibu, itu ya mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Mungkin satu terakhir sebelum saya tutup, satu terakhir. Ayo cepat terakhir. 4, 3, 2, 1. Baik, kita cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diambil hikmah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kemarin pernah ada teman menerima pensiunan terus bertanya kepada saya. Jadi saya kasih tahu kalau dikeluarkan zakatnya 2,5, tapi ternyata yang berapa minggu yang lalu saya dengar Ustaz harus sampai nisab. Sementara yang saya ajarkan itu begitu menerima suruh keluarkan, itu gimana? Jadi kalau misal setahun kemudian apa masih dikasih jual lagi atau bagaimana? Gitu loh Bu, kalau tadi kan sudah kita bahas kalau pakai nisab, kenapa pasti? Karena kan tadi sudah dijelaskan murah sekali. Tadi nisabnya tadi dengan beras 15.000 cuma di angka 650.000 per bulan. Pasti kena, pastilah. Berapa yang dapat ya kalau bensin nanti saya? Berapa? Misal dia dapat 1 M itu. Tuh, main. Saya kerjanya bukan itu, kan kemarin kan itu harus sampai setahun. Enggak, gue putar-putar. Sampai dulu saya kasih dulu. Keliru itu pemahaman yang keliru. Jadi gini, kita nggak bahas nisab. Tadi yang nyebut nisab soalnya saya dengar tadi kata-kata nisab gitu ya. Belum sampai nisab Pak Ustaz. Susah nyarinya. Iya, karena nisab kita tadi 650.000 per bulan dengan beras 15.000. Siapa yang dapatnya 650.000 sombong gitu loh. Satu. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya pendapatannya lebih dari itu, misalnya contoh nih dapat pensiunnya 1,5 juta, kan harusnya kena nisab tuh. Tapi problemnya dibandingkan dengan kebutuhannya dari awal memang sudah nggak cukup. Kan sudah kita jelasin tadi yang mendapatkan siswa konsumsi, berarti dia nggak kena zakat. Nah kalau masalah 1 M itu udah masuk banget, udah nggak usah dibahas. Pasti kena zakatnya, pasti. Terus ibu tanya, nah dia tahu gimana dong? Bukan zakat profesi tadi udah dijelasin juga. Zakat profesi tidak membutuhkan haul, kapan dapat langsung dikeluarkan. Itu penjelasan kan? Karena dijelaskan dengan zakat pertanian. Pertanian itu aku yang makasoli tunaikan kewajibannya pada saat hari panennya. Jadi langsung dikeluarkan pada saat itu. Nah kalau yang udah keluarkan di tahun pendapatan telah dapat 1 M, nah berarti akan tahu apa kena zakat lagi? Enggak, karena tidak mungkin ada satu benda kena zakat 2 kali dalam 1 tahun yang sama. Nanti kalau tahun berikutnya masih gendam lagi baru kena zakat harta. Begitu. Baik, dia yang dapat, aku yang mikir ya kan? Baik, 1 M ya. Dapat 1 M seperti dikasih kopi. Baik, sama-sama. Baik teman-teman, kita cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diambil hikmah untuk kita bersama. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وفينا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونبر قلوبنا وجعلنا بنور الإيمان كذلنا ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا سترت ولا حاجة إلا أتيت ولا هما إلا فرجت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك كنت بكتابك الكريم ادعوني أستجب لكم. فنحن دعوناك يا ربنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد يا قاضي الحاجات احتياجاتنا وحاجتنا كثير وأنت لا تحتاج إلى البيان والتفسير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا المتابعة لهم ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل اسمك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.